firman Tuhan pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah mengetahui visi dan misi dari gereja kita? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Ada yang sudah hafal? Ini kita tantangan untuk semua pelayan-pelayan conference apabila turun ke jemaat-jemaat harus menyampaikan ini ya, dari uni, dari conference ya. Mari kita lihat visi gereja Masih hari ke-7. Apa itu? Yaitu selaras dengan wahyu Alkitab. Gereja Masih hari ke-7 melihat klimaks dari rencana Allah untuk memulihkan segenap ciptaannya untuk menjadi selaras sepenuhnya dengan kehendak dan kebenarannya. Apa kehendak dan kebenarannya? Tentu Allah ingin kita nanti boleh mewarisi kerajaan surga ya, melalui kehidupan yang kita hidupkan dalam kehidupan kita. Dan misi gereja kita ini yang harus benar-benar dihafal ya. Misi gereja kita ada 3 ya, yaitu pertama untuk memanggil semua orang menjadi murid Yesus Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memberitakan Injil kekal, pekabaran 3 malaikat yang terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 12. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan dunia bagi kedatangan Kristus kembali yang tidak lama lagi ya. Itu adalah misi dari gereja kita. Nah, saya juga ingin memperkenalkan atau memberitahukan misi atau visi dari Departemen Pelayanan Anak-anak Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya ya. Apa misi dan visi dari Departemen Pelayanan Anak-anak Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya? Yaitu menuntun dan melatih anak-anak dan remaja agar bertumbuh secara rohani melalui pelajaran Alkitab, serta mengajarkan mereka bersaksi untuk mempersiapkan diri dan orang lain mewarisi kerajaan surga. Tentu ini sudah sejalan dengan apa tema organisasi kita ya tahun ini. Apa tema organisasi kita tahun ini? I will go share God's word ya. Kalau ini tema 5 tahun ya. Jadi 2 tahun lalu I will go apa? Yang tahun 2022 to be his witness. To be his witness. Kemudian kalau yang itu tahun 2022, 2023 masih ingat? Ya, jadi kalau I will go to be his witness itu tahun lalu ya, dan tahun ini I will go share God's word ya. Itu adalah tema organisasi gereja kita. Jadi ini sudah tentu sejalan dengan tema organisasi kita, baik visi, misi dari Gereja Masih hari ke-7 maupun Departemen Pelayanan Anak-anak, yaitu I will go share God's word. Jadi Alkitab harus menjadi pegangan bagi para guru-guru, orang tua, dan anak-anak semua untuk pertumbuhan rohani mereka. Karena kita perlu mempersiapkan diri kita sendiri dan juga orang lain untuk mewarisi kerajaan Allah. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, mari sekali lagi kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kembali kami memohon curahan Roh-Mu yang kudus menaungi hati dan pikiran kami, agar setiap pekabaran yang kami dengar bersama boleh merubah kehidupan kami untuk selaras dengan kehidupan Tuhan dan mempersiapkan diri kami dan orang lain untuk mewarisi kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, pada sahabat ini saya ingin memperkenalkan atau mengulangi kembali ya tokoh-tokoh yang mau pergi dan menjadi saksi Kristus. Ada 8 tokoh yang akan kita bahas atau kita dengarkan bersama.
ya. Yang pertama adalah Abraham dan Sarah dan keponakannya yang bernama Lot, ya. Kita akan lihat satu persatu sebelum nanti di terakhir kita akan belajar dari mereka apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari tokoh-tokoh ini. Abraham, Sarah, dan Lot. Tuhan meminta mereka untuk keluar dari kampung mereka untuk pergi ke negeri asing, ya, yaitu Kanaan, ya. Tanah Kanaan ini jauh dari tempat mereka sebelumnya. Tetapi karena ini adalah perintah Tuhan, ya, maka Abraham tidak ragu, ya, untuk pergi walaupun dia tidak tahu tempat ini. Dia hanya berharap kepada janji Tuhan yang pasti tentunya, ya. Mereka pergi dengan iman. Di dalam perjalanan mereka, sepanjang perjalanan mereka menuju tempat itu, mereka bersaksi tentang kuasa Allah kepada orang-orang yang mereka temui, ya. Dan orang-orang yang sudah membawa dan menolong mereka sampai di Kanaan. Itu adalah tokoh yang pertama. Yang kedua, kita lihat Yusuf, ya. Yusuf ini mengalami kehidupan yang tidak adil. Kalau kita belajar di Alkitab, ya, tidak adil dalam cerita Yusuf ini artinya dia sudah berbuat baik tetapi dibalas dengan kejahatan. Dia difitnah dan dilupakan kebaikannya, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf, dia tetap setia kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan serta menjadi saksi bagi orang di sekitarnya, ya. Yusuf ini berbuat baik, ya, menolong, membawa makanan untuk saudara-saudaranya yang membuang dia di sumur, ya, tapi dia tetap berbuat baik walaupun pakaiannya dirusak dan dia dijual ke Mesir untuk menjadi budak. Dia tetap berbuat baik juga kepada siapa ketika dia di Mesir? Kepada keluarga Potifar, ya. Dia difitnah di situ, ya, dan dijebloskan ke dalam penjara. Tapi apa? Yusuf tetap berbuat baik kepada temannya yang di dalam penjara dengan memberikan mereka apa? Makanan, minuman, ya. Walaupun setelah itu teman-temannya melupakan dia, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Yusuf ini mengalami kehidupan yang tidak adil, tetapi dia tetap berbuat baik kepada teman-temannya. Yusuf tetap sabar, ya, dia tetap jujur dan tetap setia kepada Tuhan. Inilah yang membuat Yusuf menjadi saksi bagi lingkungan sekitarnya. Akhirnya Yusuf dipercaya oleh tuannya Potifar, Yusuf dipercaya oleh kepala penjara, dan akhirnya Yusuf dipercaya oleh Firaun, Raja Mesir, menjadi Perdana Menteri Mesir, ya, kalau kita ikuti kisahnya. Selanjutnya kita lihat tokoh yang ketiga, yaitu pelayan muda, ya, pelayan muda Israel yang tinggal dan bekerja di rumah Panglima Naaman kerajaan Aram, ya. Pelayan muda ini, anak-anak boleh perhatikan, ya, karena ini tokoh kita yang ketiga ini adalah seorang anak-anak, ya. Walaupun dia masih kecil, tapi hidupnya setia kepada Tuhan, ya. Dan dia berani bersaksi kepada tuannya, ya, yang adalah seorang panglima perang, ya. Bernama siapa? Naaman, ya, anak-anak, ya. Ketika itu panglima Naaman ini terkena penyakit apa, anak-anak? Kusta. Wah, ya. Dan ketika dia mengalami penyakit ini, ia sangat sedih karena dia kecewa melihat keadaannya. Karena penyakit kusta pada waktu itu adalah penyakit yang sangat berbahaya dan tidak ada obatnya, dan penyakit yang memalukan, ya. Tetapi pelayan muda ini, ya, dengan berani dia bersaksi bahwa ada Tuhan yang sanggup
menyembuhkan melalui Nabi Elia di negeri mana? Israel, ya. Kemudian apakah Naaman percaya kepada anak kecil ini? Ternyata karena dia melihat anak kecil ini adalah anak yang setia dan takut akan Tuhan, dia menaruh harapan kepada anak kecil ini karena dia mau sembuh, ya. Ketika anak ini dengan berani, dengan tulus menceritakan bahwa ada seorang nabi yang sanggup menyembuhkan dia, dia percaya dan dia pergi ke Israel, ya, untuk meminta petunjuk kepada Nabi Elia. Dan akhirnya Naaman ini mendapat kesembuhan. Jadi peran kesaksian pelayan muda inilah sehingga Naaman mendapat kesembuhan dan percaya kepada Tuhan. Yang keempat, mari kita lihat. Tokoh yang keempat adalah Daniel. Ya, anak-anak pasti sudah tahu cerita tentang Daniel. Daniel ini juga adalah seorang hamba Tuhan yang setia, yang diangkat menjadi Perdana Menteri di dua kerajaan, yaitu Kerajaan Babylon dan Kerajaan Medo Persia. Ya, tetapi seperti anak-anak dan Bapak Ibu semua ketahui, Daniel ini musuh-musuhnya membuat jebakan, ya, untuk memasukkan dia di dalam gua singa. Ya, gua singa ini bukan cuma singa yang sembarangan, singa yang kelaparan, ya, karena tidak diberi makan selama beberapa hari. Kita semua tahu kisahnya, ya. Tetapi Daniel ini adalah seorang yang ulet, seorang yang jujur dan setia kepada Tuhan. Dia adalah juga seorang yang senang berdoa, rajin berdoa, ya. Daniel menjadi saksi melalui doanya. Jadi demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, kemudian dia pergi ke rumahnya, ya. Di dalam kamarnya yang di atas, ya, ada tingkat-tingkat yang terbuka yang menghadap ke arah Yerusalem. Berapa kali Daniel berdoa sehari? 3 kali sehari, ya. Dia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa yang kelaparan, ya, tetapi dia diselamatkan oleh Tuhan karena singa yang kelaparan itu tidak sedikit pun menyentuh tubuh Daniel, ya. Apa yang disaksikan oleh Raja Darius? Raja Darius menyaksikan bahwa hal ini suatu hal yang luar biasa, ya. Dari apa yang dia lihat ini, akhirnya dia percaya kepada Tuhannya. Siapa? Tuhannya Daniel. Jadi Daniel sudah bersaksi kepada orang-orang, bahkan kepada rajanya, karena kesetiaannya serta kerajinannya di dalam hal berdoa. Yang kelima, kita lihat siapa tokoh yang kelima? Perempuan Samaria. Kita melihat bahwa Yesus menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan perempuan Samaria. Padahal sebenarnya pada waktu itu orang Israel tidak boleh berkomunikasi dengan orang Samaria, ya. Apalagi kita tahu kisahnya di Alkitab bahwa perempuan Samaria ini adalah seorang yang hina, yang memiliki perilaku yang buruk, ya. Tapi Yesus mengetahui kebutuhan dari perempuan Samaria ini. Dia mau mendengar keluh kesahnya, dan dia memerlukan perempuan Samaria ini. Selain ingin didengarkan keluh kesahnya, dia juga memerlukan air setiap hari untuk kebutuhannya. Ketika Yesus mendengar keluh kesahnya, ya, dan memberitahukan kepada perempuan Samaria ini bahwa lebih dari air sumur itu, dia membutuhkan air hidup yang adalah Yesus sendiri, ya. Air hidup itu adalah Yesus sendiri yang sedang mendengar dan mau berbicara kepadanya. Perempuan Samaria ini percaya kepada Tuhan. Dia sangat bahagia, ya, karena dia merasa orang yang hina
ya kepada orang-orang yang ada di Samaria. Perempuan Samaria ini begitu gembira, ya. Perempuan Samaria ini percaya, ya, dan menceritakan Yesus kepada semua orang. Bagaimana Yesus menyambut dia, dan menyambut dia dengan apa adanya, ya, dengan kasihnya yang besar. Jadi ketika Anda atau Bapak Ibu menceritakan kisah Yesus, ya, lebih banyak orang akan mengenal siapa Yesus. Bersaksi dengan menceritakan kisah Yesus dan kebaikannya kepada semua orang, itu akan mempengaruhi banyak orang. Selanjutnya mari kita lihat tokoh yang keenam, yaitu Tabita, ya. Tabita ini dikenal sebagai seorang apa? Penolong, ya Bapak Ibu, karena kasihnya yang dia tunjukkan dengan membuatkan apa yang terkenal? Pakaian, ya. Jadi Ibu Tabita ini rajin atau memiliki karunia untuk membuat pakaian, dan dia adalah orang yang baik yang mau membagikan talenta atau hasil dari talentanya itu kepada orang lain. Jadi Tabita ini menyambut semua orang di rumahnya, ya, dengan biasanya dia menjamu dengan makanan yang hangat, di sini dikatakan, dengan pemberian-pemberian, ya, itu baju-baju yang dia buat, dia berikan untuk orang yang membutuhkan, ya. Tabita ini sangat disayang oleh banyak orang, tetapi sayang pada suatu kali dia jatuh sakit dan sampai meninggal dunia. Tetapi kita tahu kisahnya, Rasul Petrus mendoakan dia, ya, sehingga dengan kuasa Tuhan, bukan kuasa Rasul Petrus, ya, kuasa Tuhan, dia dibangkitkan, dan banyak orang bersuka cita karena dapat merasakan kembali kebaikan Tabita, ya. Dan dengan melihat Tabita dibangkitkan ini, orang lain juga menjadi percaya kepada Tuhan, ya. Pengaruh Tabita yang baik membuat orang berkumpul sehingga dapat melihat kuasa Allah dan menjadi percaya kepada Tuhan. Yang ketujuh, kita lihat Aquila, Priscilla, dan Rasul Paulus, ya. Siapa yang tahu suami istri ini memiliki pekerjaan yang khusus atau usaha? Apa pekerjaan mereka? Membuat apa? Mereka keahliannya membuat tenda, ya. Jadi mereka berjalan menjajakan usahanya ini sambil memperkenalkan Kristus, ya. Sambil membuat tenda, mereka juga bersaksi memberitakan Injil Yesus Kristus. Mereka mengadakan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain sampai di kota Efesus, ya. Aquila dan Priscilla menunjukkan keramah tamahannya kepada banyak orang. Tokoh yang terakhir, mari kita lihat Paulus dan Silas. Perjalanan hidup Paulus dan Silas dalam penginjilan serta bersaksi ke berbagai kota dirasakan oleh orang banyak, ya. Setiap kali bertemu orang, ya, Paulus ini orang-orang selalu merasakan kehadiran Allah, ya. Tetapi kita tahu kisahnya, karena Injil ini juga Paulus dan Silas dijebloskan kemana? Penjara. Ke dalam penjara. Tetapi di dalam penjara, Paulus dan Silas tetap melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, ada 3 hal yang terus dilakukan oleh Paulus dan Silas. Yang pertama, mereka terus berdoa, ya. Kemudian yang kedua, mereka bernyanyi memuji Tuhan selama mereka ada di penjara. Dan yang ketiga, dengan penuh sukacita terus menyanyi, walaupun, ya, menyanyi dan mengabarkan firman Tuhan, ya, walaupun mereka di dalam penjara. Dan kita ketahui tiba-tiba terjadi apa di dalam penjara? Terjadi guncangan gempa bumi sehingga membuat pintu-pintu penjara itu
itu terbuka dan rantai yang mengikat mereka pun terlepas. Ya, anak-anak tahu kisahnya ya. Tapi kepala penjara ini menyaksikan walaupun pintu penjara terbuka, rantai yang mengikat mereka terlepas, tapi mereka tidak lari kemana-mana. Ya, mereka tetap berada di penjara. Ya, dan ketika kepala penjara ini menyaksikan itu, mereka melihat gempa, pintu terbuka, rantai terlepas. Mereka berpikir, kok orang-orang ini tetap baik ya, tidak kabur, tidak lari ya. Dan kepala penjara ini berkata dalam hati, saya harus mencari tahu tentang Tuhan yang mereka sembah. Ya, kata penjara itu, kepala penjara ini ya. Dan ketika kepala penjara ini mendengar teriakan Paulus yang mengatakan bahwa mereka percaya kepada Yesus, dan juga dia mengabarkan Injil, kalau kamu dan seisi rumahmu percaya kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Ya, dan kepala penjara ini mengundang Paulus dan Silas pergi ke rumahnya. Dan kepala penjara ini, kita tahu kisahnya, memberikan hidupnya kepada Yesus. Amin, saudara-saudara. Ya. Setelah kita melihat 8 tokoh ya Alkitab ini, merangkum dari tokoh-tokoh Alkitab yang kita telah lihat bersama, dari Abraham, Sarah, dan Lot, kita belajar ya, kita belajar bahwa mereka pergi dengan iman, dan di dalam perjalanan mereka bersaksi tentang kuasa Allah. Dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu, kemanapun Tuhan suruh, terkadang kita tidak tahu kemana aku harus pergi Tuhan. Mungkin Pak Polman dulu di daerah Palu Sepi ya Pak Polman, sekarang membantu pelayanan Tuhan setelah sekian lama di daerah Parung Panjang. Mungkin Pak Polman pada saat itu juga berserah kepada Tuhan. Tuhan, kemana engkau suruh, aku akan tetap melayani Tuhan. Dan itu tetap kita dapat lihat dan sudah dibuktikan oleh beliau. Dimanapun beliau berada saat ini, beliau tetap melayani Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan dimanapun beliau berada, bahkan di daerah Parung Panjang ini. Itu juga yang harus menjadi moto di dalam hidup kita. Kemanapun Tuhan suruh, Tuhan gunakan saya untuk melayani Engkau. Dari kisah Yusuf kita belajar ya, walaupun dalam kehidupannya Yusuf ini banyak mengalami ketidakadilan, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Yusuf tetap sabar, tetap jujur, setia kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menggunakan dia menjadi orang yang besar, yang diperhitungkan. Kita pun dalam kehidupan kita sering kita mengalami ketidakadilan. Sering kita mungkin bertanya atau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau melayani Engkau dengan sepenuh hati, ya. Mengapa kadang-kadang aku difitnah, ya? Mengapa perekonomian keluarga aku terpuruk, ya? Untuk orang muda mungkin, Tuhan, kenapa saya belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang aku harapkan? Tuhan, aku belum dapat jodoh, ya. Mengapa perjalanan karirku tidak mulus buat orang-orang muda, ya? Tetapi dari Yusuf kita belajar sabar, kita belajar tetap jujur dan tetap setia kepada Tuhan. Maka suatu hari kelak, ya, Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan memberkati kita lebih dari yang pernah kita bayangkan atau yang kita sangka, ya. Yang ketiga, dari pelayan muda kita belajar, ya, seorang pelayan muda yang bekerja di rumah Panglima Naaman, yang berani bersaksi tentang kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan penyakit, ya, sakit penyakit apapun. Kita belajar, walaupun masih muda, ya, ini buat anak-anak khususnya, ya, walaupun masih kecil, masih muda, ya, dengan bernyanyi tadi kita juga sudah bersaksi menyaksikan kuasa Tuhan. Dari kata-kata yang kita nyanyikan, ya, ada Giovanni, ya, kita sudah bersaksi untuk Tuhan.
Kalau ada teman kita yang sakit, katakan kepada mereka ya, ayo kita berdoa, Tuhan pasti sembuhkan ya. Kalau ada teman yang sakit, kita doakan ya anak-anak ya, dan bilang kepada temannya, berdoa supaya Tuhan sembuhkan ya. Dari Daniel kita belajar bahwa kita adalah seorang pekerja yang ulet, jujur dan setia juga kepada Tuhan ya. Dengan ciri khas utama Daniel adalah dia adalah seorang yang senang berdoa. Jadi Bapak Ibu, orang muda dan anak-anak semua, dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, ketekunan kita dalam berdoa seperti yang dicontohkan oleh Daniel, Tuhan sanggup melepaskan kita dari berbagai-bagai pencobaan ya. Kesetiaan dan ketekunan kita dalam berdoa sudah merupakan kesaksian yang dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena mereka melihat pimpinan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kelima, dari perempuan Samaria kita belajar 4 hal ya. Dari perempuan Samaria kita belajar 4 hal. Yang pertama, apapun latar belakang kita, kita dicintai dan diterima oleh Yesus. Sering kita merasa tidak layak, bahkan orang yang mengetahui siapa kita ya sering menganggap kita sampah ya, tetapi Tuhan tidak, karena Tuhan menyayangi jiwa kita. Tuhan tidak mau kita binasa. Seburuk apapun kehidupan kita, perilaku kita di masa lalu, ketika kita mau bertobat seperti perempuan Samaria ini, Tuhan akan menerima kita. Yang kedua, kita belajar dari perempuan Samaria ini bahwa kita itu dicari, ditemukan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan kita ya. Tuhan kita sendiri yang mencari kita ya, menemukan kita, bahkan rela menyelamatkan kita. Yang ketiga, Tuhan, kita belajar di sini ya dari pelajaran kisah orang Samaria ini, Tuhan rindu bercakap-cakap dengan kita ya. Apakah tentang kejatuhan kita, tentang kegagalan, tentang ketakutan kita, atau hal-hal lainnya ya yang menjadi pertanyaan pada sahabat ini. Apakah kita mau bercakap-cakap dengan Tuhan ya? Tuhan sudah membuka hatinya, dirinya, tangannya untuk kita, untuk mau mendengarkan keluh kesah kita ya. Tuhan siap mendengarkannya. Apakah kita mau bercakap-cakap dengan Dia? Dan yang keempat, kita dapat mengakui dengan jujur isi hati kita. Perempuan Samaria ini, Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan yang adalah air hidup ya. Dan ia segera menceritakan tentang Yesus kepada semua orang Samaria. Ketika dia sudah merasakan kebaikan Tuhan, ketika dia sudah merasakan perubahan dalam dirinya, ketika Tuhan sudah menerima dia pergi mengabarkan kepada orang lain, kepada orang-orang Samaria, kebaikan Tuhan. Dan yang keenam, dari Tabita kita belajar bahwa pengaruhnya yang baik melalui talenta yang dimilikinya untuk menolong orang lain, memikirkan orang lain lebih daripada dirinya sendiri, membuat orang berkumpul ya. Jadi kita sering melihat ya, ada beberapa anggota jemaat yang mempunyai talenta atau karunia yang dapat mempengaruhi orang lain. Orangnya ramah, baik, suka memberi. Itu tidak perlu kita menarik atau memanggil orang akan datang ke rumah kita. Dengan kita berinteraksi secara baik ya, orang akan tidak segan-segan datang berkumpul di rumah kita, karena kita terbuka menyediakan makanan, tidak pelit ya. Apa yang dibutuhkan kita berikan, asalkan itu yang sanggup kita berikan ya. Kalau kami dulu di Gereja Bintaro 6 tahun di sana, kami melanjutkan program yang dilakukan oleh Pendeta Marolo Sagala dan Ibu Jenny Sagala. Ada Center of Influence di sana yang sampai sekarang dilakukan.
Jadi di sana ibu-ibu yang memiliki keahlian menjahit mengajarkan ibu-ibu di sekitar sana untuk kursus jahit secara gratis. Ya, jadi setiap minggu anak-anaknya les bimbel. Orang-orang muda di Bintaro itu sangat aktif. Mereka memberikan les bimbel bahasa Inggris dan matematika. Waktu kami di sana sampai pernah hampir 170 anak setiap minggu berkumpul. Jadi mulai kelas 1, kelas 2, ada kelasnya masing-masing kayak kelas-kelas sampai begitu. Anak-anak muda dibagi. Dan kelas 1 SD, kelas 2 berkumpul sampai di lantai 3 ya, sampai SMP. Dan itu memberikan pengaruh, orang-orang datang. Dan setiap hari Rabu saya ingat ada klinik gratis juga dibuka di sana. Di sini pun dapat dilakukan. Apa yang talenta yang Bapak Ibu miliki, ya, dapat digunakan. Gereja ini, saya bersyukur mendengar Pak Polman mengatakan bahwa gereja ini sudah milik sendiri. Wah, luar biasa di tempat lingkungan yang cukup baik ini ya. Bisa kita manfaatkan. Ini ada Brenda yang jago bahasa Inggris, anak yang pintar di Makarya, student A ya. Bisa dimanfaatkan ya Brenda ya. Untuk membantu masyarakat di sekitar ini menjadikan gereja kita center of influence ya. Dari Priscilla dan Aquila, seorang suami istri yang memiliki keahlian membuat tenda, kita belajar bahwa memberitakan Injil dengan karunia yang kita miliki untuk sekaligus menolong orang lain, itu kita dapat melayani Tuhan dengan usaha kita ya, dengan berteman baik dengan orang-orang sekitar kita, mendengarkan keluh kesah mereka dan memberikan semangat menolong mereka ya. Banyak orang-orang Advent yang memiliki bisnis, usaha, mungkin warung atau apapun usaha kita. Melalui sarana usaha yang kita miliki, kita pun dapat memperkenalkan orang lain. Kalau di Jemaat Bintaro itu ada beberapa keluarga yang memiliki usaha fotokopi, usaha alat tulis sekolah. Dia merekrut orang-orang dari kampungnya untuk menjadi pelayannya atau pegawainya di tokonya. Tapi tidak hanya itu saja, setiap Sabat dia kumpulkan anak-anak itu untuk buka Sabat, untuk KPA. Dan dari pegawai-pegawainya itu banyak jiwa-jiwa yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Tentu dia juga melihat kehidupan dari keluarga ini ya, adalah keluarga yang menjadi teladan ya. Terakhir dari Paulus dan Silas ya, kita belajar ya bahwa Tuhan menggunakan kesulitan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi kemuliaan bagi namanya ya. Kalau kita mau bersaksi dan menjalankan misi Tuhan, sering kita menghadapi tantangan ya. Tadi saya juga mendengar Pak Pendeta bersaksi ketika di Nias mendapat tantangan, dan di tempat-tempat yang lain juga mendapat tantangan. Tidak mudah mengabarkan Injil, tetapi Tuhan selalu menggunakan setiap peristiwa ya, bahkan hal yang buruk pun dapat digunakan untuk memuliakan nama Tuhan ya. Kita akan tetap pergi dan bersaksi walaupun banyak kesulitan dan tantangan yang akan kita hadapi. Karena apa? Karena Tuhan dapat memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup kita ya, untuk berikan sukacita kepada orang lain ya. Baik, untuk mengakhiri firman Tuhan pada Sabat ini, saya boleh menyanyikan satu buah lagu. Sebenarnya saya ingin memberikan kesaksian ya. Jadi sedikit kesaksian di dalam kehidupan saya. Kalau tadi melihat perjalanan kehidupan saya yang bekerja di luar ya. Dari sebelumnya saya bukanlah seorang anggota gereja Advent sampai tamat SMA, tetapi Tuhan sudah mengirimkan oma saya dari Manado membawa saya ke Unclub, dan saya disuruh sekolah di Unclub. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak punya uang karena keluarga kami adalah keluarga yang sederhana, tapi oma saya bilang, kamu belajar Advent, nanti kalau kamu sudah dibaptis
Adventist, kamu masuk di sekolah Advent, kamu akan dapat potongan. Itu yang saya tahu karena saya tidak mengenal Advent waktu itu. Jadi saya hanya mengikuti aja apa yang dikatakan oma saya, dan saya belajar pekabaran Advent ini dengan salah seorang pendeta di Manado. Kemudian setelah beberapa bulan saya dibaptis dan saya masuk ke Unclub, dan disitulah mungkin perjalanan hidup saya ketika saya berkenalan dengan pendeta ya, yang akhirnya menjadi suami dan mendampingi beliau. Walaupun saya bekerja di swasta selama 25 tahun dan setelah pensiun 5 tahun ini saya tidak tahu nama saya disebutkan di sana. Akhirnya saya melayani di Departemen Pelayanan Anak Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini memasuki tahun ketiga. Itu bukan rencana saya karena saya tidak mengerti mengenai organisasi Advent ya. Jadi ketika nama saya disebut itu saya benar-benar bingung kenapa saya ada di sana. Tetapi itulah perjalanan kehidupan kita. Kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan memilih kita menjadi umatnya ya, untuk turut membantu mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Di sini saya akan menyanyikan sebuah lagu, Why Have You Chosen Me? Jadi mengapa Tuhan memilih saya, memilih Bapak Ibu